Bapak Ibu terkasih, mari Bapak Ibu kita mempersiapkan diri kita untuk menyambut berkat Tuhan hari ini dalam ibadah Natal hari Sabtu tanggal 25 Desember 2021. Pada mulanya adalah cinta. Cinta Allah yang merajut semesta. Cinta yang membentuk simfoni dalam alunan kedamaian di dunia. Semua tercipta karena ciptanya. Semua terpelihara dalam kasihnya. Semua berjalan pada alurnya sebagai mana mestinya. Semua hidup dalam hangat Tuhannya. Cinta dalam terang sang surya, lewat titik embun yang perlahan menguap, lewat tunas muda yang tumbuh dan lewat lahirnya anak manusia sebagai tanda kasihnya pada kita. Patutlah kita angkat suara puji Dia karena karya cintanya bagi semesta. Sambutlah dan sembahlah, berhimpun dan bersukaria. Bapak Ibu kami undang bangkit berdiri. Kita akan pujikan dari Kidung Jemaat 109, bait yang pertama, kedua, dan yang ke-8, Hai Mari Berhimpun. Ya Tuhan yang lahir pada hari ini, ya Yesus terpuji. Firman abadi yang menjadi daging, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanku. Kita masuki ibadah Natal pagi hari ini dengan pengakuan penolong kita adalah Tuhan yang menciptakan langit, bumi dan segala isinya, dan yang merengkuh kerapuhan ciptaan dalam kasih-Nya. Amin. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian.
dan menyertai saudara juga. Silakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam perjalanan hidup kita ini, patah, hilang, hancur, akan mewarnai tiap langkah yang ditempuh. Namun ada pengharapan dalam setiap kerapuhan yang ada. Yang kita lihat sia-sia, sesungguhnya memiliki makna. Yang patah kemudian akan menumbuhkan tunas yang baru. Dan yang hilang akan digantikan oleh kehidupan yang baru pula. Memang kita rapuh, namun kasih penuh dari Allah Bapa merengkuh di dalam kelahiran Sang Kristus Yesus. Kita menyanyikan sebuah lagu yang di awal Advent sudah saya ajarkan dengan versi yang susah, tapi sekarang kita akan nyanyikan dengan versi yang mudah karena hanya dalam satu nada dasar. Rapuh, lagu ini berbicara tentang kerapuhan kita, tetapi kerapuhan itu bukan sesuatu yang kemudian menjadi jelek. Kita terima sebagai sebuah kenyataan hidup. Memang kita adalah manusia yang rapuh, tetapi justru di dalam kerapuhan itu seharusnya kita bisa saling menguatkan, saling menolong. Bahkan Sang Kristus sendiri rela menjadi rapuh supaya bisa hadir di tengah-tengah manusia yang rapuh. Rapuh, silakan. Lewat bening matamu yang basah oleh air mata, ku lihat wajah rapuhku dengan raga digerus luka dan sukma mendamba cinta. Lewat bening matamu yang basah oleh air mata, ku lihat wajah rapuhku dengan raga digerus luka dan sukma mendamba cinta. Tak usah merasa dikaya, sebab kita mulia tanpa harus menghalau sesama, sebab kita mulia dalam kerapuhan sejati. Kita semua insan tak berdaya, mari rawat kehidupan, melangkah perlahan ke depan, asal tetap bersama dan kasih suci menuntun. Kasih suci menuntun, itu kasih Tuhan Yesus Kristus yang menuntun kehidupan kita di tengah kerapuhan kita. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, mari dalam harmoni yang indah di mana Sang Pencipta semesta menghadirkan kasih yang penuh cinta, sampai akhirnya keberdosaan menjatuhkan kita dari kasih-Nya. Yang ada tinggal hanya kerapuhan dan kesedihan. Semua cinta kemudian terasa menghilang. Kecewa menghampiri,
Marah tak jarang ditemui. Sakit hati tak sanggup dihindari. Hingga akhirnya luka selalu setia menemani. Hidup terasa dipenuhi dengan kecewa dan iri hati. Terombang-ambing oleh hantaman dosa. Gentar menghadapi rasa takut. Dan tanpa sadar, luka dalam diri melahirkan luka bagi yang lain. Kehendak hati kemudian menjadi pandu dalam berucap dan berujar, Tuhanku, ampunilah. Kita menaikkan doa dengan berbalas-balasan, diawali dengan pujian, Tuhanku bila hati kawanku, dan diselingi dengan lagu itu nanti. Tuhanku bila hati kawanku. Kita nyanyikan dengan sikap berdoa. Tuhanku bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku dan kehendakku jadi panduku, ampunilah. Ya Tuhan, lidah kami bagai pedang bagi sesama, dan dendam sering menguasai hati dan pikiran kami, hingga kami menolak banyak orang, tidak menyatakan kasih bagi mereka. Ya Tuhan, ampunilah kami. Tuhanku bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku dan kehendakku jadi panduku, ampunilah. Dan kini kami menghadap-Mu, Sang Maha Kasih. Kami boleh mengaku setiap kelemahan dan kerapuhan yang ada, tiap kecewa dan rasa takut. Sungguh kami berserah ya Tuhan kepadamu penuh pada ampunan kasih-Mu, untuk menyatakan pemulihan bagi hati kami yang remuk. Ya Tuhan, ampunilah. Dan hari ini aku bersembah serta padamu Bapa berserah, berikan aku kasih-Mu mesra. Amin, amin. Aku lemah, namun masih saja bertahan. Aku rapuh, namun merasakan rengkuhan penuh. Hatiku patah, namun tak hilang arah. Dalam kehancuran kurasakan penguatan. Roma 5 ayat 4 sampai dengan 5. Diberikan bagi setiap kita yang patah, hancur, dan rapuh. Demikian. Bukannya ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan? Dan bukankah pengharapan itu tidak mengecewakan? Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Sungguh, kasih Allah menjadi harapan bagi kita yang tekun dan terus berserah. Dalam Kristus kita berpengharapan. Syukur kepada Allah. Salam damai. Kita surga bergema. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera.
mulia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta permaklumkan kabar baik. Lahir Kristus terang ajaib, kita surga bergema. Lahir Raja mulia. Yang di surga disembah, Kristus Raja yang baka. Lahir dalam dunia dan Maria bundanya. Dalam daging dikenal firman Allah yang kekal. Dalam anak yang kecil nyatalah Immanuel. Kita surga bergema. Lahir Raja mulia. Silakan duduk. Dengan sukacita kita menyanyikan lagu ini, nadanya juga cukup tinggi dan itu membuat kita menjadi berseru dengan nyaring. Kita surga bergema. Mari kita persiapkan diri kita dalam sukacita ini menyambut firman Tuhan, Sang Kristus yang sudah lahir, firman yang menjadi manusia. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan. Tahun ini kami boleh kembali memasuki Natal. Kami boleh bersukacita di tengah-tengah keadaan dunia yang berangsur-angsur memulihkan dirinya karena anugerah Tuhan. Biarlah kami yang bersukacita ini Engkau tambahkan sukacita melalui sapaan firman-Mu. Firman yang menjadi manusia itu menyapa kami kembali melalui kata-kata. Hamba-Mu dalam kelemahan, urapilah sehingga hamba-Mu boleh menyampaikan firman Tuhan. Dan bersama-sama dengan jemaat Tuhan yang mendengarkan pada pagi hari ini, hamba-Mu dikuatkan, dimotivasi untuk berbagi kasih seperti Bapa yang hadir di dalam kasih melalui Sang Putra yang hari ini kami peringati kembali, kami kenang kembali kelahirannya. Karena itu berfirmanlah ya Tuhan, anak-anak-Mu sedia mendengarkannya. Demi Kristus Yesus Tuhan. Amin. Injil Tuhan Yesus Kristus pagi hari ini dibacakan dari Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai dengan 14. Firman yang telah menjadi manusia. Demikian Injil Tuhan Yesus. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia,
dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Demikianlah Injil Yesus Kristus, yang berbahagia adalah mereka yang setia mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya di dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Shalom. Shalom. Selamat Natal. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita. Kita bicara tentang natalitas di dalam kerapuhan. Ibu bapak, saudara, adik-adik yang dikasihi Tuhan, manusia dilahirkan dengan kemampuan untuk membuat dan mengolah atau untuk menghasilkan sesuatu. Ya, contoh yang paling menyenangkan adalah hasil prakarya anak-anak kita. Ada banyak. Saya kemarin ketemu Veno, ya Veno. Veno itu pinter bikin kapal-kapalan gitu, dibantu oleh eyangnya. Dan itu disimpan, ya. Tak minta saja enggak boleh, bawa pulang enggak boleh gitu ya. Saya yakin bahwa orang tuanya pasti bangga. Ya. Kakek neneknya pasti bangga. Bapak Ibu, anak-anak kita bisa menghasilkan sesuatu, mencipta sesuatu, itu kadang-kadang kita simpen gitu ya. Kita eman untuk membuang bahkan gambaran, coretan ya. Wah, ini kok idenya luar biasa kayak gitu ya. Sungguh sangat menyenangkan ketika kita menyimpan itu. Bahkan ketika saya bikin video untuk Thea misalnya, ya, dia nyanyi, saya bantu, saya syuting. Itu berkali-kali biasanya kalau sudah selesai jadi itu saya dengarkan terus, ada kebanggaan, ada sukacita. Itu baru dari anak-anak. Dan kemajuan zaman ini kemudian juga membuat kita terkagum-kagum dengan banyak hal yang bisa kita miliki, kita kerjakan saat ini, ya. Teknologi manusia banyak sekali yang memudahkan, yang membuat kita meskipun di dalam kerapuhan, di dalam halangan tidak terputus dengan komunikasi, bahkan pendidikan anak-anak. Bisa melalui anak-anak belajar dari rumah, ada di hadapan HP-nya, laptopnya, bisa ketemu dengan gurunya, bisa ketemu dengan teman-temannya, bisa belajar di sana. Sesuatu yang barangkali 10 tahun yang lalu tidak terbayang. Jangankan 10 tahun, 5 tahun juga barangkali susah sekali. Ya. Nah sekarang bahkan anak-anak terpaksa ini kita belikan HP karena pendidikan membutuhkan itu. Ini adalah kemajuan yang luar biasa. Ya. Tuhan sendiri di dalam kisah Menara Babel, Tuhan tidak menyaksikan keunggulan manusia dalam menghasilkan sesuatu. Ya, ketika melihat pembangunan Babel itu, Menara Babel, Tuhan bilang apa? Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan terlaksana. Artinya kalau manusia berpikir merencanakan sesuatu itu kelakon. Bahkan yang namanya teknologi cloning itu ya. Kalau kita secara alami atau kita melahirkan ya, anak yang kita lahirkan itu tidak persis plek dengan kita.
Kalau yang namanya cloning itu persis plek dengan indukannya. Manusia diizinkan Tuhan mampu membuat seperti itu. Ketakutannya adalah kalau sampai cloning itu dikerjakan kepada manusia. Ya. Ada beberapa orang yang sama seperti Pak Budiono misalnya. Kita sampai gak bisa membedakan ini. Itu kan akan repot. Iya kalau orang-orang baik yang di-cloning, kalau orang-orang jahat. Nah, itu sangat mengerikan. Ya. Jadi sayangnya bagi manusia itu berlaku baik yang positif maupun yang negatif. Mampu atau kemampuan untuk melahirkan hal-hal yang baik. Namun juga manusia mampu untuk melahirkan hal-hal yang buruk. Misalnya saja, anak-anak pasti juga sudah tahu. Hiroshima Nagasaki itu di mana? Di Jepang. Yang hancur luluh lantak tahun 45 ya. Karena bom atom. Ya. Ada 2 orang ilmuwan Amerika, penggagas dan penciptanya ini kemudian menyatakan penyesalan mereka. Yang pertama ternyata tokoh yang sangat kita kenal, yaitu Albert Einstein. Dialah yang menulis surat kepada Presiden Amerika Serikat pada waktu itu, yaitu Franklin Delano Roosevelt. Dia menyarankan supaya pemerintah Amerika segera melaksanakan proyek pengembangan bom atom untuk mengantisipasi Jerman, fasis Jerman dan sekutunya yang diduga memulai proyek tersebut, sehingga supaya tidak jadi bencana Amerika juga bikin lebih cepat. Kemudian ilmuwan yang kedua bernama Robert Oppenheimer. Ini adalah ilmuwan inti yang memimpin proyek pengembangan bom yang disebut dengan proyek Manhattan. Ya, dan kita tahu pada akhirnya betapa dahsyatnya kehancuran kota Hiroshima dan Nagasaki yang membuat Jepang menyerah, gitu, yang menyebabkan Perang Dunia Kedua segera berakhir. Ya. Dan bukan hanya memusnahkan kota, tetapi kemudian menghancurkan, memusnahkan jutaan manusia di dalamnya. Albert Einstein kemudian menyesali tindakannya, berkirim surat dengan mengatakan, saya ini dapat membakar tangan saya, tak obongi dewe tanganku, karena sudah menulis surat kepada Roosevelt. Dia menyesal, ya karena banyak manusia yang mati hanya karena suratnya itu. Sedangkan Oppenheimer berkata, sekarang saya menjadi kematian. Saya menjadi penghancur dunia. Tanganku sudah berlumuran darah. Kata Oppenheimer ini. Itu artinya apa? Penyesalan. Manusia bisa melahirkan hal-hal yang baik, tetapi bisa juga melahirkan hal-hal yang buruk. Dan ini sangat berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Tuhan, Allah Bapa kita yang maha baik. Perlu kita sadari bahwa Tuhan Allah kita sangat berduka dengan dosa-dosa kita yang tidak kunjung berhenti atau paling tidak berkurang. Dosa yang satu melahirkan dosa yang baru. Sekarang janji Tuhan Tuhan ampuni, atau gak usah ngomong pada Tuhan lah, ngomong sama orang tuanya. Mah, aku gak akan melakukan ini lagi, aku sudah salah, aku sudah berdosa, ampuni aku, maafkan aku janji gak akan ngulangin lagi. Ya baik, manis habis itu. Tapi kemudian selang berapa lama baleni eneh melakukan lagi. Saya sempat melihat sebuah tulisan di bak truk yang lucu. Apa namanya? Kalau tidak salah kurang lebih gini. Aku janji tidak nakal lagi, ya. Aku janji tidak nakal lagi. Oke, baik ya. Aku janji tidak nakal lagi. Kalau nakal lagi, aku janji lagi. Aku janji tidak nakal lagi. Terus bawahnya, kalau nakal lagi, aku janji lagi. Lah apa bedanya? Enggak akan selesai-selesai. Itulah manusia. Sehingga kemudian berbagai kesempatan dibuka oleh Tuhan untuk manusia. Tuhan melihat, kalau tidak bisa memperbaiki seluruh umat manusia ini, paling tidak dipilihlah sebuah bangsa yang akan mengenal Tuhan. Dan kemudian akan menjadi berkat bagi seluruh bangsa. Bangsa ini jadi percontohan. Itu dimulai dengan apa? Pemanggilan Bapak Abraham, Bapak orang percaya. Kemudian berkembang menjadi sebuah bangsa Israel. Nyatanya
Sama saja. Melalui Israel kita melihat dosa tetap tinggal semakin membesar. Bahkan ketika sudah jadi kerajaan pun tidak ngasih contoh yang baik. Nggak jadi teladan yang baik. Tidak memperkenalkan Allah yang pencipta semesta ini. Tetapi justru ikut-ikutan menyembah berhala bangsa-bangsa. Tetap berbuat dosa. Tetap menindas rakyatnya. Padahal ini negara teokrasi. Tapi sama saja. Dosa tetap tinggal tetap. Allah hadir dengan firman-Nya. Disampaikan oleh banyak nabi berkali-kali. Sembuh sebentar, balik lagi. Atau bahkan ditolak. Nabi-nabi itu dibunuh. Nabi-nabi itu dibuang. Tidak diperhatikan firman Tuhan melalui mereka. Jadi ketika Tuhan berfirman, manusia sepanjang sejarah tidak bisa berubah. Allah mencoba mengubah karakter manusia supaya lebih baik, tidak berdosa. Tapi tetap saja dosa menjadi kesukaan manusia. Lebih mudah bagi anak-anak kita untuk niru perbuatan-perbuatan kita yang jelek daripada perbuatan-perbuatan kita yang baik. Ya, lebih mudah bagi mereka untuk menangkap kata-kata caci maki kita. Mereka kemudian bisa juga mengucapkan. Tetapi kata-kata berkat yang kita sampaikan, anak-anak susah sekali untuk menirukannya. Manusia kemudian semakin rapuh karena dosa. Dan akhirnya puncaknya adalah apa yang kita baca. Allah sendiri mau hadir menyapa umat manusia bukan lagi melalui otoritasnya. Hanya melalui kata-kata, melalui perintah. Tetapi ditunjukkan melalui kasihnya. Melalui cintanya, melalui anugerahnya. Itu karena maka itu di awal dibuka dengan sebuah ungkapan pada mulanya adalah cinta. Gitu ya, tadi dibaca oleh Bu Yulina tadi. Bagaimana caranya? Ibu bapak saudara adik-adik yang dikasihi Tuhan, anak-anak. Firman yang berkuasa mencipta dan melahirkan banyak hal bagi alam semesta ini. Firman yang bersama-sama dengan Allah itu dikatakan dalam firman Tuhan tadi mau hadir sebagai terang yang menerangi kerapuhan manusia. Mohon maaf. Sekali lagi saya katakan, mengulang yang kemarin, berinkarnasi. Dengan cara menjadi daging. Menjadi ciptaan sama dengan manusia. Ini sebuah cinta kasih yang luar biasa. Karena Allah menurunkan derajatnya melalui firman-Nya yang menjadi manusia. Yang rentan, yang rapuh. Supaya apa? Supaya kemudian Tuhan bukan hanya dikenal dengan kata-katanya. Dengan firman yang disampaikan oleh para nabi, dengan perintahnya. Tetapi juga bukan dengan melalui tindakan dan mukjizatnya saja. Di zaman anugerah, Tuhan kemudian hadir berinkarnasi sebagai manusia karena kasih sayang yang melimpah dari Tuhan. Pada masanya, jadi ini tahun 2021 ya sekitar 2000-an tahun yang lalu. Tuhan hadir menyejarah, menjadi sejarah umat manusia. Tercatat Yesus Kristus itu pernah hadir. Dan kita orang percaya meyakini, mengimani Yesus Kristus itu adalah Allah sendiri, yaitu firman-Nya yang menjadi manusia. Dia bukan hanya dikenang sebagai sebuah sejarah yang tidak dilupakan, tetapi dia membaharui kehidupan kita, terkhusus kita orang-orang percaya saat ini. Setelah selesai karyanya di dunia, bahkan ia mau tinggal di dalam hati setiap orang percaya. Supaya terang itu betul-betul nampak dalam kehidupan manusia. Jadi
Kalau kita sebagai orang yang ngakunya Kristen, sukanya hidup gelap-gelapan, dipertanyakan, adakah Yesus dalam hatimu? Ya? Sukanya masih berbuat jahat, adakah Yesus dalam hati? Karena ternyata engkau masih sama dengan dunia. Firman yang menjadi manusia adalah sebuah bukti natalitas Allah di tengah kerapuhan hidup manusia. Saya membayangkannya begini Bapak Ibu. Ya. Ketika kita sebagai orang tua memberikan perintah kepada anak-anak kita, memberikan aturan-aturan kepada anak-anak kita, dan ternyata mereka tidak semakin baik, mereka justru semakin bandel, dengan mudahnya mereka marah, dengan mudahnya mereka membangkang, maka orang tua yang baik akan berupaya mengubah pendekatan pada anak yang dikasihi. Kalau pakai cara kekerasan terus nggak ada titik temu, malah semakin jahat, harus ada cara yang lain. Ya? Pendekatan yang menjauhi kekerasan, karena akan menambah intensitas atau parah. Bukan hanya kita sebagai orang tua yang keras, anak kita juga keras, bertambah keras. Maka orang tua yang baik melihat kemungkinan. Dia berusaha hadir, merendahkan diri. Bukan, aku kan orang tua, ngapain aku dekat-dekat anakku? Anak yang harus nurut orang tua. Tidak. Hadir, mendekat, mengulurkan tangan, merengkuh, memeluk anak. Pasti mula-mula, tapi terus pelan-pelan, dekatin terus sampai dia luluh. Kemudian kita bisikkan kata-kata kita yang lembut, meneduhkan. Kita ajak ngomong baik-baik. Cara ini seringkali lebih tepat untuk meluluhkan hati anak yang keras. Gak mungkin kita mengharapkan anak yang meluluhkan hati orang tua yang keras, itu susah. Tapi kalau kita yang punya otoritas itu, meluluhkan diri kita, merangkul, menyentuh anak kita. Perbaikan itu saya kira seharusnya bisa lebih cepat terjadi. Memang ini yang disadari, tidak selalu sama, tidak berlaku untuk semua. Tapi mereka yang menerima cara ini akan menjadi pribadi yang lebih baik. Karena mereka nantinya juga akan melakukan pola yang sama yang kita tunjukkan, pendekatan kasih sayang dan anugerah. Di sini sudah dikatakan dia, ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya, menolak. Dikatakan di sini, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Kalau sudah direngkuh kayak gini loh, mau menerima, mau percaya, ini yang namanya anak-anakku. Ya enggak? Anak-anak pasti lebih suka dibegitukan kan, daripada diomeli, dimarahin, betul? Direngkuh, diajak ngobrol baik-baik. Harusnya berhasil. Tapi ada juga yang gak berhasil. Nah, bagi yang berhasil ini layak kita berikan pelukan yang hangat. Kamu itu anak-anakku. Karena langkah yang terbaik ini sudah diberikan. Tapi kalau yang menolak, ya apa boleh buat. Kita harus bersabar dan mengupayakannya terus. Tuhan saja sudah melakukannya. Datang firman-Nya jadi manusia, merangkul manusia yang berdosa. Hanya sedikit yang mau terima, iya aku bertobat, aku memahami bahwa aku salah, aku bersyukur karena Engkau merangkulku, terima kasih Tuhan. Sedikit yang begitu masih ada yang menolak, gak mungkinlah manusia, Tuhan mau seperti itu, gak mungkin. Bahkan mengolok-olok, ini bukan Tuhan. Bapak Ibu ada di mana? Sebagai anak yang dirangkul kemudian menyadari keberdosaannya dan kemudian menjadi pribadi yang lebih baik, atau enggak, aku sudah marah sama orang tua aku gak percaya, itu bohongan. Begitu. Kita ada di mana? Bagi orang percaya, firman yang menjadi manusia sesungguhnya adalah
karya agung Sang Bapa yang begitu mengasihi kita dan memberikan motivasi bagi kita pula supaya kita bisa meneladani kasih-Nya itu melalui kehadirannya. Ibu bapak, saudara, adik-adik, anak-anak yang dikasihi Tuhan, di tengah dunia kita yang rapuh saat ini, maka bukan otoritas dan hukum yang bisa mengubah dan menyelamatkan, namun uluran kasih sayang yang akan mengubah wajah dunia. Daripada kita marahin kok orang kok pelitmen gitu ya, orang kok tidak mau berbagi, kenapa kita tidak memulainya lebih dulu? Ada sebuah gerakan yang cukup baik yang patut ditiru. Di beberapa tempat itu ada rak-rak, ya, ada cantolan di situ, kemudian ada tulisan beri seikhlasnya, ambil secukupnya. Salah satu contoh yang baik. Maksudnya apa sih? Jadi di tengah orang-orang tidak bisa makan dengan kelaparan, kemudian beberapa orang masak, membungkus, kasih plastik, cantol ke di situ dengan ikhlas. Siapapun boleh mengambil, tidak kemaruk. Butuhnya satu ya ambil satu, butuhnya dua ya ambil dua. Dan percaya bahwa itu bagi mereka merupakan pahala. Bagi kita adalah ungkapan syukur kalau kita bisa melakukannya. Termasuk ini yang diadopsi kecil-kecilan Bapak Ibu, kado. Bapak Ibu memberi seikhlasnya bungkus dalam kado. Ya ini sebagai hiasan. Asik, menarik, ada banyak kado, ini menyenangkan khususnya bagi anak-anak lihat kado gitu ya. Beri seikhlasnya tanpa harus aku nanti dapat apa. Dan kemudian ambil seperlunya. Bagi yang perlu silakan ambil. Nanti ya bulan Januari tanggal 2 silakan ambil. Bagi yang memang perlu, kalau nggak perlu nggak usah. Tapi kalau bagi anak-anak kan menyenangkan. Monggo anak-anak ambil ya. Semua ada isinya. Entah apa isinya nggak tahu. Pasti yang menarik adalah yang tuh kotak-kotak gede gitu. Dan siapa nanti yang ambil. Kalau memang nggak mau ngambil silakan. Ada kegembiraan yang mau dibagikan. Tanpa kemudian kita merasa rugi dengan memberi itu dan kemudian iri hati. Lu kamu kok dapat itu? Gitu ya. Kan enggak ya adik-adik ya, anak-anak ya, enggak. Atau bahkan udah nggak usah biar dikasihkan orang lain. Enggak apa-apa. Itu sebuah cara bagaimana kita berbagi kasih di tengah-tengah dunia. Pendekatan kita juga kepada anak-anak kita. Ya. Kita perlu memahami mereka, karakter mereka satu persatu. Sekarang kita belajar sama seperti Tuhan yang ngasih perintah. Ya. Kemudian Tuhan mau hadir, merengkuh dan merangkul. Mau gak direngkuh dan dirangkul Tuhan? Lakukanlah hal yang sama. Biarlah Natal ini menjadi tempat bagi kita untuk berbagi cinta kasih. Praktekanlah. Selamat Natal, selamat berbahagia. Karena di samping kita, di tengah-tengah keluarga kita, ada orang-orang yang kita kasihi. Di tengah jemaat kita, ada pribadi-pribadi yang mengasihi. Praktekanlah. Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saat teduh akan diisi oleh Majelis Jemaat GKI Gunung Indah yang akan menyampaikan pujian. Pujiannya bercerita tentang kehadiran kita. Bagaimanakah kita datang kepada Tuhan? Seringkali kita datang kepada Tuhan itu hanya kalau kita butuh. Ya, seringkali kita memuji Tuhan itu dalam keadaan-keadaan tertentu, tanpa kita menyadari bahwa sesungguhnya kehidupan kita yang diharapkan Tuhan adalah kehidupan yang menjadi lagu yang indah bagi Tuhan.
Jemaat, silakan untuk bangkit berdiri. Marilah kita berdiri dengan sikap tegak. Kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Selamat pagi, selamat Natal. Mohon waktu sejenak untuk partalisan untuk pagi hari ini, tanggal 25 Desember 2021. Yang pertama, segenap majelis jemaat mengucapkan selamat datang bagi jemaat yang baru pertama kali hadir di tempat ini, dan jika ada, kami mohon untuk berdiri sejenak. Ada yang kedua, pelayan kebaktian pada kebaktian hari ini tanggal 25 Desember tahun 2021 dilayani oleh Pendeta David Kristianto. Segenap jemaat dan majelis jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pelayan kebaktian hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Yang berikutnya 3, protokol kesehatan. Majelis jemaat mengucapkan terima kasih kepada anggota jemaat dan simpatisan yang selalu mengikuti protokol kesehatan. Bagi saudara yang merasa tidak enak badan, dimohon untuk tidak mengikuti ibadah di gereja terlebih dahulu. Yang berikutnya 5, baptis anak. Pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2021, GKI Nginu Indah akan melayangkan baptis anak atas diri Jocelyn Ari Kristianto, yaitu putri dari Bapak Ade Kristianto dan Ibu Nina Ari Iswara. Mohon dukungan doa jemaat dan simpatisan. Berikutnya Natal Komisi Anak. Pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2021 pada pukul 9 WIB setelah kebaktian, Komisi Anak GKI Nginu Indah akan mengadakan perayaan Natal Komisi Anak. Dimohon dukungan orang tua yang mempunyai anak bisa datang di Natal Komisi Anak. 8.30 ya. Yang berikutnya kado Natal. Pada Natal kali ini anggota jemaat diajak untuk berbagi untuk sesama dengan cara mengumpulkan kado. Bisa berupa makanan atau barang, dan setiap anggota jemaat dan simpatisan dapat mengambil sesuai kebutuhan, yaitu satu orang satu kado. Pembagian kado akan dilaksanakan yaitu pada hari Minggu tanggal 2 Januari 2022. Berikutnya perjamuan kudus. Pada hari Minggu tanggal 2 Januari tahun 2022 pukul 7 pagi WIB akan dilayankan sakramen perjamuan kudus. Diharapkan segenap anggota jemaat GKI Nginu Indah mempersiapkan diri sebelum menghadiri perjamuan kudus tersebut. Sesuai dengan tata gereja, perjamuan kudus ini hanya untuk 1 anggota jemaat GKI Nginu Indah
yang sudah baptis dewasa dan sidi atau mengaku percaya, serta tidak dalam penggembalaan khusus. Yang kedua, anggota jemaat lain yang sudah baptis dan sidi, serta tidak dalam penggembalaan khusus sebagai tamu. Anggota jemaat dimohon dapat mempersiapkan diri untuk mengikuti perjamuan kudus tersebut. Dan yang terakhir, nanti selesai ibadah, belum pulang bisa mengambil souvenir, nanti di depan ya, di pintu depan. Dan untuk souvenir yang foto, mungkin ada yang belum jadi mohon maaf. Mungkin sebagian sudah jadi nanti bisa dilihat yang sudah jadi, bisa diambil. Begitu, sekian, terima kasih warta lisan untuk pada pagi hari ini. Selanjutnya kita akan masuk doa syafaat. Mari bersama-sama kita naikkan doa-doa syafaat kita. Kita berdoa. Sungguh kami berasa bersyukur dan bahagia karena Natal ini boleh memberikan warna kebersamaan, terkhusus untuk jemaat Tuhan di GKI Gendung Indah. Meskipun dalam masa pandemi, kami melihat betapa antusias jemaat untuk merayakan dalam kebersamaan, tentu dengan menjaga protokol kesehatan. Kiranya Engkau menolong supaya perayaan ini tetap menghadirkan kesehatan dan damai sejahtera untuk setiap kami yang hadir dan justru menambahkan sukacita di antara kami. Secara khusus kami berdoa untuk keluarga Ade, Bapak Ade, Nina, Jocelyn, yang hari Minggu besok akan menerima baptisan bagi Jocelyn. Kau sungguh-sungguh mempersiapkan keluarga ini sehingga mengasuh putra-putrinya sesuai dengan cinta kasih Tuhan yang mereka terima. Mereka boleh mendidik dan mengajarkan kasih Yesus itu kepada anak-anak. Demikian juga setiap kami yang hadir tetap terus mengingat janji kami sebagai orang tua untuk mendidik mengarahkan anak-anak kami seturut dengan kehendak Tuhan dan cinta kasih-Mu kepada mereka. Kami juga secara khusus berdoa untuk setiap anggota jemaat dan simpatisan dalam persiapan mereka untuk menyambut perjamuan kudus di minggu depan. Biarlah kami yang berdosa ini menyadari bahwa kalau bukan karena kasih-Mu, maka kami tidak akan selamat. Bahkan dengan kekuatan kami, dengan kebaikan hati kami, dengan pahala-pahala yang kami lakukan, kami tidak akan mengalami keselamatan kecuali hanya karena belas kasih dan anugerah-Mu yang dimulai dengan karya firman yang menjadi manusia, sebagaimana pagi hari ini boleh kami ingat-ingat lagi. Tuhan berkati pergumulan jemaat Tuhan, sehingga meskipun di tengah-tengah duka, karena Natal ini tetap ada sukacita. Dan karena Tuhan yang hadir itu, maka ada pengharapan bahwa pergumulan kami akan berakhir dengan kegembiraan karena kasih-Mu. Engkau mendengarkan seluruh seru dan doa saudara-saudara kami. Mereka yang masih membutuhkan pekerjaan yang layak, mereka yang masih merindukan pasangan hidup, mereka yang masih merindukan buah hati di tengah keluarga, mereka yang masih merindukan penyelesaian masalah di tengah-tengah keluarga, mereka yang rindu untuk keluarga-keluarganya dipulihkan dan terlibat dalam pelayanan. Seluruh pergumulan anak-anak kami termasuk studi mereka yang dipanjatkan melalui doa-doa mereka, Engkau memperhatikan dan Engkau menjawab satu persatu segala sesuatunya indah pada waktunya. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Ketika perayaan Natal, ibadah Natal diselenggarakan, berikan keamanan, ketertiban, shalom. Biarlah pemerintah bangsa kami dimampukan untuk menghadirkannya bagi seluruh bangsa, seluruh warga bangsa dalam perbedaan kepercayaan mereka masing-masing. Engkau berkati ya Tuhan, gereja-gereja Tuhan yang melaksanakan ibadah-ibadah ini.
boleh menghadirkan damai sejahtera bukan saja bagi jemaatnya, tetapi bagi orang-orang di sekitarnya. Terima kasih Tuhan, kami bersuka cita dan bersyukur kepadamu. Terimalah doa permohonan kami, karena kami boleh haturkan kepada Bapa di surga di dalam Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa dengan doa yang sempurna. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Selanjutnya kita akan berikan persembahan. Dana persembahan diambil dari Amsal 11 ayat yang ke-24 dan Matius 2 ayat yang ke-11. Ada yang menyebar harta tetapi selalu berkelebihan. Ada yang hemat luar biasa tetapi selalu berkekurangan. Siapa memberi berkat, ia akan diberi berkat. Dan siapa memberi minum, ia akan diberi minum. Dan Matius 2 ayat 11. Mereka pun mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Bagi orang tua anak sekolah minggu, Komisi Anak menyediakan kotak persembahan tersendiri. Dan bagi jemaat yang tidak dapat mengikuti ibadah secara tatap muka, dapat tetap memberikan persembahan dengan cara: satu, memasukkan sampul persembahan dalam kotak persembahan yang kita letakkan di depan kamar koster. Yang kedua, menghubungi majelis jemaat yang bertugas di wilayah untuk mengambilnya. Yang ketiga, mengirimkan melalui transfer ke rekening GKI Indo Indah. Dan yang keempat, mengirimkan transfer melalui scan QRIS BCA yang ditempelkan di bangku jemaat. Marilah kita iringi persembahan kita dengan menyanyikan dari NKB 67 yang satu dan yang sampai dengan yang ketiga. Mari jemaat untuk bangkit berdiri. Pembaru dunia pada
Mari kita masuk dalam doa persembahan. Puji syukur kami naikkan kehadirat-Mu ya Tuhan. Kami ucap syukur kalau pada hari ini Kau telah berikan suasana pagi yang cerah hingga kami boleh hadir di tempat ini untuk bersekutu, memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Dan pada kesempatan saat ini kami diberi kesempatan untuk memberikan ucapan syukur yang daripada-Mu ya Tuhan. Semua berkat kiranya daripada-Mu, dan kalau saat ini akan berikan ucapan syukur kami, kiranya Tuhan mau menerima dan memakai ucapan syukur ini boleh dipakai untuk pekerjaan-Mu di tempat ini ya Tuhan. Dan kiranya Tuhan juga memberkati majelis yang mengelola hingga semuanya ucapan syukur boleh digunakan dengan baik, semuanya untuk kebesaran nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami ucap syukur, kami naikkan doa ini dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Jemaat, kita sudah bersuka cita. Firman Tuhan juga sudah diberitakan. Sekarang kepada saudara-saudara diberikan tugas untuk menyampaikan berita sukacita itu melalui teladan kasih, teladan cinta yang kita hadirkan di tengah-tengah keluarga kita dan dimanapun kita berada. Siarkanlah di gunung. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Di waktu kau gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Bait 3. Terbaring di palungan yang hina dan rendah, sang bayi menyampaikan selamat dunia. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam sukacita Natal ini, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan kepada dunia, karena Kristus sudah datang ke dalam dunia. Kami mengarahkan hati kepada dunia. Siarkanlah ke seluruh dunia berita kelahirannya. Kami akan sebarkan berita bahwa firman itu telah menjadi daging, Terpujilah Tuhan, Bapa dan Anak dan Roh Kudus, yang tidak pernah memisahkan kami dari kasih-Nya sekarang sampai selama-lamanya. Pulanglah dalam sukacita Natal dan terimalah berkat Tuhan. Sang Bapa pencipta langit dan bumi, Sang Anak yang menjadi daging di dalam Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus Sang Penuntun, akan menyertai perjalanan hidup saudara untuk mewartakan damai sejahtera di tengah dunia, sampai penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan pernyataan kemuliaan Allah yang maha besar dinyatakan. Amin. Haleluya, 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 amin. Di setiap kata dan karyaku, haleluya, amin. Haleluya, haleluya,
waktu